masa depan, manusia berusaha menantang alam. Mereka menciptakan alat untuk mengendalikan cuaca, sebuah langkah besar demi menghentikan pemanasan global. Namun, seperti biasa, alam selalu punya cara untuk menyeimbangkan dirinya. Apa yang seharusnya menyelamatkan umat manusia, malah membawa dunia ke dalam bencana yang tak terbayangkan. Bumi membeku, zaman es baru dimulai. Tahun 2045, peradaban manusia telah runtuh. Sisa-sisa mereka kini hidup bersembunyi di bunker-bunker bawah tanah, berjuang melawan dingin yang tak kenal ampun. Di salah satu koloni, sirine peringatan meraung memecah keheningan. Dua orang berlari di lorong sempit, dikejar oleh sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak sempat mengenalinya. Ketakutan memenuhi udara, dan di dunia yang beku ini, ketakutan berarti hidup. Di tempat lain, koloni ketujuh, seorang pemuda bernama Sam tengah memperbaiki antena satelit saat matanya menangkap pemandangan yang tak bisa ia abaikan. Seorang pria tua yang sakit dipaksa keluar dari perlindungan koloni, dan seorang pria bernama Mason bersiap menembak tanpa ragu. Sam mencoba menghentikannya, memohon agar Mason membiarkan pria tua itu pergi dengan damai. Namun rasa belas kasih sudah lama mati di dunia ini. Satu peluru menembus udara dan keheningan kembali menyelimuti salju. Koloni 7 hidup dalam ketakutan. Sumber daya menipis, penyakit menyebar cepat. Mereka tak punya obat, tak punya waktu. Hanya punya satu aturan, siapa yang sakit harus dikarantina. Dan bila tak sembuh, mereka diberi dua pilihan, mati atau berjalan menuju kegelapan salju yang abadi. Mereka bertahan dengan menanam biji, menghemat makanan, dan berdoa setiap hari agar hari esok masih ada. Namun, jumlah mereka terus menurun. Tahun demi tahun, harapan terkikis bersama waktu. Meski begitu, sebuah rumor terus beredar tentang tempat hangat yang tersembunyi, dengan makanan melimpah dan langit yang tak membeku. Bagi Sam, itu hanya legenda. Karena di dunia seperti ini, surga bukan lagi tempat yang bisa ditemukan. Sam kemudian menemui pemimpin koloni Brick, melaporkan pelanggaran Mason yang menembak tanpa memberi pilihan. Brick terkejut, tapi belum sempat bereaksi. Kabar baru datang. Dari ruang komunikasi, sinyal SOS diterima dari koloni 5. Namun setelah itu, tak ada lagi jawaban, hening. Seolah seluruh koloni itu menghilang begitu saja. Rapat darurat digelar. Brick memerintahkan Sam menemui Victor, penjaga peternakan. Tapi kabar buruk kembali datang. Anak-anak kelinci yang baru lahir mati semua. Hanya tersisa satu betina, dan ia menolak berkembang biak. Harapan semakin menipis, dan di tengah beku yang membungkam, mereka tak tahu kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Mason tetap pada pendiriannya. Baginya, membiarkan orang yang terinfeksi keluar hanyalah menunda kehancuran. Cepat atau lambat, mereka akan kembali. Dan saat itu terjadi, mereka akan datang bukan untuk berlindung, tapi untuk merebut makanan dan menghancurkan koloni dari dalam. Sementara itu, Sam menemui kekasihnya, Kay. Gadis itu tengah menyiapkan pil protein untuk memberi makan kelinci percobaan mereka. Satu-satunya sumber makanan hidup yang tersisa. Lewat satelit Uno yang berhasil mereka hubungkan kembali, Kay menemukan sesuatu yang mencengangkan. Teknologi pengubah cuaca. Alat yang dulu membuat dunia membeku, mungkin masih ada, terkubur di suatu tempat. Dan meskipun harapan terasa mustahil, Kay bersumpah untuk menemukannya. Tak lama kemudian, rapat darurat digelar. Semua anggota koloni 7 berkumpul di aula sempit yang diterangi lampu redup. Di tengah mereka, ada pasangan bernama Dexter dan istrinya, yang diam-diam menyembunyikan penyakit flu.
Sam melihatnya, tapi memilih diam. Ia tahu, bila Mason tahu, mereka tak akan punya kesempatan hidup. Beberapa saat kemudian, Brick muncul di hadapan semua orang. Wajahnya tegas, dingin seperti udara di luar sana. Ia mengumumkan rencana. Koloni 5 mengirimkan sinyal darurat, lalu menghilang tanpa jejak. Ia akan memimpin tim kecil untuk memeriksa tempat itu. Mason menentang keputusan itu. Menurutnya, menggunakan sumber daya untuk menolong koloni lain adalah kesalahan fatal. Namun, Brick tidak bergeming. Ia tahu, jika satu koloni jatuh, maka yang lain akan segera menyusul. Brick meminta sukarelawan. Dexter ditunjuk, tapi Sam maju menggantikannya. Lalu Grant, putra Victor, memaksa ikut meski ayahnya melarang. Dengan itu, tim mereka terbentuk. Sebelum berangkat, Brick menyerahkan komando koloni 7 kepada Kay. Namun, saat rapat berakhir, istrinya Dexter tiba-tiba bersin. Dalam sekejap, ruangan berubah tegang. Semua mata tertuju padanya. Ketakutan yang sama muncul kembali. Keduanya segera dikarantina. Mason protes keras, tak terima bila Kay ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Amarahnya membuat ruangan bergetar, namun Brick menatapnya tajam. Ia memerintahkan Mason tetap di koloni dan menunggu kepulangannya. Keputusan mengenai Dexter dan istrinya akan ditentukan nanti. Keesokan paginya, salju turun lebih deras dari biasanya. Brick dan timnya meninggalkan koloni, melangkah ke dunia beku yang sunyi dan kejam. Mereka berjalan jauh menembus badai, melewati kota mati yang telah lama ditinggalkan. Bangunan roboh, kendaraan terkubur es. Semuanya menjadi saksi bisu kegagalan manusia. Di tengah perjalanan, mereka menemukan reruntuhan alat pengendali cuaca. Mesinnya diam membeku, monumen kesombongan manusia terhadap alam. Mereka melintasi jembatan rapuh. Tiap langkah terasa seperti taruhan antara hidup dan mati. Tak jauh dari sana, sebuah mobil terjebak salju. Di dalamnya seorang pria tergeletak tak bernyawa, pistol di tangan. Dan di kursi belakang, keluarganya tertidur dalam keabadian. Dunia ini tak lagi mengenal belas kasih. Hanya ada mereka dan dingin yang tak pernah berhenti. Setelah perjalanan panjang, tim akhirnya tiba di reruntuhan helikopter tua. Di sanalah mereka beristirahat, di antara besi beku dan bayangan malam. Keesokan harinya, mereka tiba di koloni 5. Gerbangnya terbuka, tapi tak ada yang menyambut. Darah menodai dinding pintu masuk, dan di bawah sana, keheningan terasa terlalu pekat untuk tempat yang seharusnya dihuni 50 orang. Mereka bersiap. Karena di dunia seperti ini, kadang yang paling menakutkan bukanlah kematian, tapi apa yang masih hidup setelahnya. Gray dan rekan-rekannya terus menyusuri area itu dengan hanya berbekal sebuah pistol dan keberanian yang tersisa. Di tengah pencarian, suasana hening mendadak pecah oleh suara teriakan dari balik sebuah pintu terkunci. Mereka pun segera mendobrak masuk. Di dalam ruangan, mereka menemukan seorang pria bernama Lil yang dengan panik memohon agar pintu segera ditutup kembali. Dengan suara gemetar, Lil mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa hari yang lalu, koloni 5 berhasil memperbaiki antena komunikasi mereka. Saat itu, mereka menerima sebuah pesan video dari seseorang yang mengaku telah memperbaiki alat pengubah cuaca dan bahkan berhasil mencairkan lapisan es yang selama ini membekukan dunia. Namun, orang itu meminta benih tanaman agar bisa mulai bercocok tanam. Mendengar kabar itu, para anggota koloni 5 langsung antusias. Mereka berusaha menemukan orang tersebut berdasarkan lokasi yang diberikan.
Tapi sayangnya, bukan harapan yang mereka temukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang mengikuti mereka dan akhirnya masuk ke dalam koloni. Mendengar kisah itu, Briggs memutuskan untuk membawa beberapa persediaan dari tempat itu, sekaligus mengajak Lil keluar bersama mereka. Namun, ketakutan telah menguasai Lil sepenuhnya. Dengan wajah pucat dan suara parau, ia menolak keras, menutup kembali pintu dan mengurung dirinya sendirian di dalam. Tak lama kemudian, suasana hening kembali pecah oleh teriakan misterius yang bergema di seluruh koridor. 3 orang itu menoleh cepat, menajamkan pendengaran mereka. Rasa penasaran dan cemas bercampur menjadi satu. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong gelap, hingga akhirnya mereka menemukan pemandangan mengerikan. Beberapa orang kanibal sedang memangsa tubuh para penghuni koloni. Suara tembakan itu bergema di seluruh koridor dan tanpa disangka membangunkan lebih banyak kanibal yang bersembunyi di kegelapan. Dalam hitungan detik, mereka semua mulai menyerbu mengejar Briggs dan rekan-rekannya tanpa ampun. Untuk memperlambat kejaran itu, Briggs melemparkan sebatang dinamit. Ledakannya mengguncang tempat itu, membuat serpihan logam berterbangan ke segala arah. Namun di tengah kekacauan, Gray terpisah dari kelompok. Ia dikepung oleh 2 kanibal yang langsung menyerang dengan brutal. Briggs dan Sam berlari kembali untuk menyelamatkan Gray. Pertarungan sengit pun terjadi. Mereka melawan habis-habisan, membunuh satu persatu para kanibal dengan sisa peluru terakhir mereka. Tapi sayang, segalanya sudah terlambat. Gray tewas. Tubuhnya terbaring tanpa nyawa di tengah lantai dingin berlumur darah. Tanpa pilihan lain, Briggs dan Sam memutuskan untuk melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Mereka berlari di antara kegelapan, menembak setiap makhluk haus darah yang menghadang jalan keluar. Briggs sempat berhadapan langsung dengan salah satu kanibal terbesar di sana. Pertarungan itu brutal, singkat, dan berakhir ketika peluru terakhir Briggs menembus kepala makhluk itu. Namun tindakan itu justru membangkitkan amarah seluruh kawanan, terutama sang pemimpin yang meraung dengan teriakan memecah malam. Begitu mencapai luar, Briggs melemparkan dinamit terakhirnya. Ledakan besar menghancurkan pintu keluar dan menutup seluruh akses bagi para kanibal yang mencoba mengejar. Dengan napas terengah dan tubuh penuh luka, Briggs dan Sam melangkah di tengah badai salju. Mereka terus berjalan hingga akhirnya menemukan helikopter tua yang dulu mereka tumpangi. Di sanalah mereka memutuskan untuk bermalam. Malam yang sunyi, dingin, dan penuh luka kehilangan. Sambil menatap api kecil di tengah reruntuhan, Briggs perlahan mulai bercerita tentang masa lalunya di militer. Ia mengingat sebuah misi penyelamatan, di mana 20 orang berkumpul di sebuah stadion, menanti pertolongan yang tak kunjung datang. Tentara membagikan makanan, sementara dokter berjuang menyembuhkan yang sakit. Namun, begitu persediaan habis, manusia mulai menunjukkan wajah aslinya. Mereka yang bersenjata mulai merebut dari yang tak berdaya. Dan ketika tak ada lagi yang bisa diambil, mereka mulai menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang harus mati. Saat itu, Mason adalah bagian dari pasukan Briggs. Keduanya sama-sama menyaksikan bagaimana manusia berubah menjadi buas demi bertahan. Mereka akhirnya memutuskan meninggalkan tempat perlindungan itu, berharap bisa menemukan tempat baru, tempat di mana tragedi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, Briggs dan Sam menyadari para kanibal telah mengikuti jejak mereka hingga ke pegunungan bersalju. Menyadari bahaya besar yang akan datang, Briggs bertekad menghentikan mereka dengan cara meledakkan jembatan satu-satunya yang mengarah ke koloni. Namun, takdir berkata lain. Ketika sumbu dinamit siap dinyalakan, hembusan angin kencang tiba-tiba memadamkannya. Tanpa ragu, Briggs berlari kembali menyalakan sumbu itu, sementara para kanibal satu persatu mulai mendekat. Pertarungan terakhir pun tak terhindarkan.
Dengan luka di seluruh tubuh dan nafas tersengal, Briggs berhasil menyalakan sumbu tepat pada waktunya. Namun, sebelum sempat melarikan diri, dinamit itu meledak di tangannya. Ledakan besar mengguncang lembah. Salju dan puing berterbangan, menelan Briggs bersama keberaniannya. Sementara itu, jauh di koloni 7, Mason ternyata mulai melanggar perintah. Ia membawa Dexter dan istrinya keluar. Dengan dalih menegakkan aturan, padahal tujuannya adalah eksekusi. Tanpa rasa ragu, Mason menembak istri Dexter di depan matanya. Namun ketika hendak membunuh Dexter, Kai muncul dan menodongkan senjata ke arah Mason. Ketegangan memuncak. Dua orang yang dulu satu misi, kini saling mengancam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari kejauhan, suara Sam. Momen itu dimanfaatkan Dexter untuk melarikan diri, sementara Kai berlari menuju sumber suara. Ia menemukan Sam tergeletak tak sadarkan diri, membeku di tengah tumpukan salju. Beberapa jam kemudian, Sam terbangun dari pingsannya. Dengan lemah ia berkata bahwa Briggs dan Gray sudah tidak bisa diselamatkan. Tak lama setelah itu, Mason datang. Dengan tatapan dingin, ia memborgol Sam ke tempat tidur dan dengan suara tegas berkata, "Mulai sekarang, akulah yang memimpin." Kini, Mason mengambil alih kepemimpinan koloni. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengumumkan aturan baru. Jatah makanan akan dipotong setengah, setiap orang yang sakit harus menjalani tes, dan siapapun yang menolak bekerja tidak akan diberi makan. Sam mencoba memperingatkan Mason tentang bahaya yang sebenarnya, tentang para kanibal yang mengikuti mereka dari luar. Namun Mason tidak mempercayainya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Sam yang masih terborgol. Untungnya, seorang anak kecil bernama Rowan dengan diam-diam mengambil kunci borgol dari saku Mason dan memberikannya kepada Sam. Bebas dari rantai besi itu, Sam segera mencari Kai, yang ternyata juga dikurung di ruangan lain. Setelah membebaskannya, mereka memutuskan menggunakan komputer milik Kai untuk melacak sumber video misterius yang dulu diterima koloni 5. Awalnya tak ada hasil, namun setelah meneliti lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Sebuah wilayah tanpa salju, tempat yang mungkin menjadi harapan terakhir umat manusia. Tuh, Sam dan Kai mengumpulkan benih dan biji-bijian sebanyak yang bisa mereka bawa. Mereka bergegas untuk memperingatkan yang lain. Namun langkah mereka terhenti ketika Mason dan anak buahnya menghadang. Dengan nada memaksa, Mason menuntut agar mereka tunduk pada perintahnya. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Namun tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Teriakan menggema di seluruh dinding logam koloni. Para kanibal telah tiba. Kali ini Mason tak punya pilihan lain selain percaya. Ia segera memerintahkan semua orang yang bisa menembak untuk bersiap, sementara sisanya diperintahkan bersembunyi. Tapi pertahanan mereka tak bertahan lama. Para kanibal menyerbu dari segala arah, melalui pintu, dinding, bahkan saluran udara. Satu persatu korban berjatuhan. Cho tewas diserang dari atas, sementara gadis lain di lorong mencoba melarikan diri, hanya untuk berakhir di tangan monster kelaparan itu. Pertempuran berlangsung sengit. Sam dan Kaye berusaha mundur, sementara Victor bertahan sampai napas terakhirnya. Ketika mereka akhirnya tiba di ruang persembunyian, Mason yang sudah di sana lebih dulu menutup pintu, membiarkan Sam dan Kaye terjebak di luar. Namun seseorang menahan Mason tepat waktu, membuka jalan bagi Sam dan Kaye untuk masuk ke dalam. Waktu mereka tidak banyak. Sam memutuskan membuka saluran udara sebagai jalan keluar satu-satunya. Mason menolak keras. Ia berteriak bahwa keluar berarti mati kedinginan. Tapi Sam dan Kaye tak peduli lagi. Bersama para penyintas yang tersisa,
mereka memilih bertaruh pada kebebasan. Sebelum pergi, Sam menatap Mason untuk terakhir kalinya, menyerahkan sebuah senjata ke tangannya. Kalau kamu memang pemimpin, buktikan di sini. Lalu ia pergi bersama Kaye dan yang lainnya, meninggalkan koloni yang kini hanya. Tiba-tiba, pemimpin kanibal yang selamat muncul dari reruntuhan. Ia mengejar Sam melalui saluran udara yang sempit. Pertarungan terakhir pun terjadi. Saling kejar, saling hantam di ruang gelap yang sempit, hingga mereka jatuh ke ruang peternakan. Sam hampir tewas, tapi dalam satu momen putus asa, ia berhasil menikam pemimpin kanibal itu hingga mati. Tubuh lemah dan luka di mana-mana, Sam akhirnya keluar dan menyusul Kai yang sudah menunggunya di luar. Kini tujuan mereka jelas, menuju tempat yang ditemukan dari video itu, tempat di mana bumi mungkin mulai tumbuh kembali. Meski harus berjalan kaki menembus badai salju, mereka melangkah dengan satu keyakinan. Harapan masih ada. Dari film ini kita belajar kalau dunia boleh aja membeku, tapi hati manusia gak boleh ikut beku. Karena selama masih ada orang yang berani berharap dan berjuang buat orang lain, selalu ada peluang buat mulai lagi dari awal. Ingat, kadang yang bikin kita bertahan hidup bukan kekuatan, tapi harapan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya.